Alah, malu-malu. Siapa yang pengen punya duit 10 miliar? Pertanyaannya minta enggak? Enggak. Siapa yang pengen haji ke Baitullah? Siapa yang tadi sholat asar? Siapa yang minta supaya pergi ke Baitullah tadi asar? Jangan bohong, jangan bohong, jangan bohong. Yang bener, bener ente. Insya Allah kabul. Insya Allah. Maunya doang, tapi ke Allahnya enggak. Dipanggil sama Allah, dipanggil. Dipanggil, ayolah salat, sini, sini. Itu kan bukannya pergi bos, dipanggil. Beda dong, beda, derajatnya lain. Kayak tadi kita sebelum asar udah duduk, namanya dahibun. Namanya dahibun. Belum asar udah duduk. Allahu Akbar. Subhanallah. Belum maghrib kita udah datang. Nyapu kayak apa kayak. Ngepel dulu masjid belum nggak? Bersihin rumah Allah SWT. Sekalian rapin son bawa pulang. Datang ke Allah, jangan nunggu ditegur. Udah ditegur baru datang. Ya Allah. Terlambat, Ini kayak lenong aja. Nyaut nih. Jangan pemirsa, jangan tunggu dicabut dulu Ismail baru datang. Mundur lu namanya. Lu mundur namanya. Harusnya gimana? Begitu udah dapat Ismail terus berangkat sampai nanti dapat yang namanya Ishak. Ismail. Udah Ishak sekarang. Kita datang ke Allah Subhanahu wa taala 0. Kemudian dibagi sama Allah Ismail. Jangan berhenti. Jalan terus supaya ditambahin dengan Ishak. Biasanya orang berhenti. Ke sini cakep nih. Kebut-kebutan nih. Duha 8. Begitu udah dapat kerjaan 0. Hilang. Belum diminta lagi Ismailnya, dia udah berhenti sini. Harusnya jangan, tembak terus. Tang. Sampai kemudian jadi Ishak. Kan naik tuh derajatnya. Nah di sini nanti datang ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Nah nanti kita nih ada yang berposisi sebagai Ibrahim alaihissalam, ada yang berposisi sebagai Siti Hajar, ada yang berposisi sebagai Nabiullah Ismail. Contoh, lakinya ngomong gini, Bu, kita udah nikah 9 tahun. Besok ulang tahun kita pernikahan yang ke-9. Gimana kalau kita sedekain emas kawin kita ke Allah Subhanahu Wa Taala? Itu Ismail nih. Apa jawaban kita? Kalau jawaban kita adalah jawaban Nabi Ismail, wahai suamiku, gitu kira-kira. Jangan kau turutin Yusuf Mansur. Kirain mau ngasih. Ini nih kebanyakan nonton drama Indonesia aku katanya. Justru orang mah ulang tahun ke-9 tambahin kayak berlian. Ini malah diminta. Udah tahu cuman segitu-gitunya mas kawin. Ah, nggak jadi kita naik Ishak. Nggak jadi kita dapat Ishak. Berhenti di Isma. Kita memasuki pada segmentasi yang ke-7. Ini adalah segmen tanya jawab. Sayang sekali waktu kita sangat singkat sekali. Mudah-mudahan dua penanya yang akan mengajukan pertanyaan kepada guru kita akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Kami persilakan pada penanya pertama. Silakan Pak. Langsung pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Setiap kita berdoa Ustadz pasti ingin doa kita kan dijabah. Dan ijabah doa itu kita pengen cepet gitu Ustadz. Bagaimana agar doa kita biar cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita sudah mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Ustadz, kemudian kita praktekkan dan belum ada hasilnya, kemudian kita mengajak kepada yang lainnya untuk seperti yang kita lakukan dan kita belum berhasil, misalnya kita pengen punya mobil, kita ajak minta sama Allah, sedangkan kita belum punya, bagaimana meyakinkannya kepada teman kita, sedangkan kita udah benar-benar yakin bahwa Allah akan memberikannya. Baik. Cukup jelas, silakan. Siap. Pemirsa tadi kan ngelihat ya, di sini berdoa supaya mataharinya adem, ya nggak? Pertanyaannya sekarang, dikabul nggak? Kabul ya kan, udah jam 5. Ini tandanya apa? Udah waktunya, mau waktunya, insya Allah. Tapi kita dapat doanya. Doa itu ibadah. Sejatinya sebenarnya kita minta nggak minta Allah aturin. Allah aturin, tapi kan tidak dapat pahala ibadah yang namanya doa.
Ya, jadi ketika kita sudah berdoa, yakin Allah bakal kabulin. Yakin, nggak boleh kita nggak yakin, yakin. Nah, terus bagaimana Ustadz? Saya belum berhasil ngajak orang kepada Allah, sedangkan saya juga belum berhasil. Loh, begini, justru itu kan tantangannya menarik toh. Tantangan menarik, biar aja orang jadi makin banyak saksinya. Kalau kita juga lagi berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang penting jaga keikhlasan. Bahwa kita berbuat sesuatu bukan karena pengen dilihat berhasil sama orang, tapi karena ingin mengajak orang lain. Saya ketika dulu diizinkan Allah menulis buku tentang cara gampang bayar utang. Di halaman pertama saya tulis, buku ini ditulis oleh orang yang belum lunas utangnya. Gitu. Kita sama-sama buktiin kepada Allah, apakah kalau saya yang menulis buku ini lalu menjalankan, utang saya benar-benar lunas? Insya Allah kita akan tunggu tanggal mainnya. Begitu saya bilang. Selamat membaca. Gitu. Orang bingung bacanya. Ini sama-sama belum lunas. Tapi seru gitu. Nah saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, sesungguhnya ibu kan bukan contoh yang sukses, bukan contoh model yang benar. Saya juga begitu. Tapi di agama kita punya contoh yang sukses, yakni Rasulullah. Allahumma sholli alaihi wasallam. No doubt, nggak ada keraguan, nggak ada keraguan. Jadi kalau kita bilang kita belum, jangan ngomong kita dong, ngomongnya Rasul, ngomongnya Nabi. Oh begitu. Lihat, bagaimana kita kembali ya? Kita kembali nih, udah mau habis kan begitu segmen ini kan? Nabi Ibrahim, biar dia pecah telurnya bagaimana supaya dapat Ismail alaihissalam? Maka jawabannya adalah di ayat 99 surah As-Saffat. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayadin. Cakep. Pemirsa apal banget dah. Nanti kita sambung nih di Genggong tanggal 19. Genggong tuh di mana? Di pesantren Genggong, itu pesantren tua. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita panjang umur semua bisa berangkat ke sana. Amin. Yang paling penting saya mau ingetin Ustadz Agung, kita belum ngomong pasca nih, belum ngomong. Kita masih ngomong sebelum. Sebab kalau sebelumnya udah dibenerin, insya Allah mudah-mudahan setelahnya jadi benar. Tapi kalau awalnya udah salah, jadi pegawai negeri udah nyogok duluan, naik pangkatnya nyogok duluan, awalnya udah salah. Bagaimana lagi ke sononya gitu. Nah awalnya ini mesti kita benerin. Pengen punya rumah, tapi caranya dia ngemplang, dia korupsi. Nanti malah haus. Yang ada malah pengen nambah, tapi bukan dari Allah, melainkan dari setan. Kalau dari setan akan menghancurkan. Lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nunggu kok. Apalagi doa itu adalah senjata kaum beriman yang hari ini udah jarang dipakai. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah rahasia pengabulan doa. Allah sesungguhnya paling... Alhamdulillah. Subhanallah ya, doa kita dikabul sama Allah. Dari panas ya kan, kita minta sama Allah supaya adem, alhamdulillah dijabah sama Allah. Adem. Kalau belum waktunya, ridho. Kalau belum waktunya, sabar. Kalau belum waktunya, syukur. Pemirsa, saya ingatkan kembali lagi mereview. Jadi perjalanan sebelum dapat Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saudara melakukan ini sepenuh-penuhnya, sepol-polnya. Sepol-polnya itu berarti ngitung dari mulai bangun malam, bangun tahajud. Bangun malam tuh kita jahibun tuh bos. Nggak ada yang manggil soalnya. Kita jahibun, bangun sendiri. Berangkat ke Allah SWT. Kita bawa apa yang kita pengenin. Kalau Nabiullah Ibrahim pengennya Ismail. Kita datang ke Allah dengan membawa apa saja. Boleh ke Allah mah boleh. Minta duit boleh, minta jabatan boleh, minta pekerjaan boleh, minta rumah boleh, minta jodoh boleh. Minta jodoh lagi juga boleh sama Allah mah. Yang nggak boleh kan membini ente. Malam-malam doanya begitu disimber loh. Yang macam-macam. Doanya yang benar. Allah bagi asal kita berangkat menuju Allah. Kita kalau ke orang kaya kan disangguin gitu kira-kira. Masa kita kalau ke yang maha kaya nggak dapat apa-apa? Nggak mungkin. Yang penting kita sabar. Pemirsa, kita akan lanjutin nanti Sabtu yang akan datang insya Allah ya Ustaz Agung ya. Kita panjang umur amin. Di pesantrennya Kiai Hasan di Genggong di Jawa Timur sana insya Allah. Pemirsa kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Salawat masing-masing 10 kali. Ayo silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala 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 sayyidina
Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Silakan doa sendiri, doa sendiri. Saya aminin dari sini. Pemirsa silakan doa sendiri. Doa sendiri silakan. Saya aminkan dari sini. Amin. Amin. Silakan pemirsa berdoa masing-masing. Saya aminkan dari sini. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Rabb. Amin. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca dulu ayatnya sekali lagi menjelang kita tutup kita punya sesi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Sadaqallahul azim. Saya Yusuf Mansur, terima kasih banyak. Salam sama keluarga masing-masing. Mudah-mudahan kita ketemu lagi Sabtu yang akan datang. Masih di Damai Indonesiaku, tapi tempat dan waktunya berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada guru kita Yusuf Mansur. InsyaAllah Allah akan semakin menambahkan ilmu kepada beliau. Dan insyaAllah kita akan berbagi ilmu juga. Dan kita akan mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh beliau. Demikian tadi pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku Tabligh Akbar. Dan insyaAllah minggu depan kita akan berjumpa kembali.